Pada percobaan pertama itu difusi. Difusi adalah proses terjadinya atau peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Alat dan bahannya itu yang pertama ada wadah ataupun gelas, yang kedua air. Setelah air itu sendok pengaduk, kemudian garam, dan yang terakhir itu pewarna makanan warna biru. Yang pertama itu menggunakan garam. Tuangkan sedikit garam ke air. Kita mulai waktunya. Kita aduk salah satu bagian. Tunggu berapa lama? Ya, kita tunggu yang satu lagi yang tidak diaduk berapa lama akan campur dengan air. Yang kedua itu percobaan difusi menggunakan pewarna makanan yang biasa digunakan metode dulu. Saat ini kita menggunakan warna makanan warna biru. Kita tuangkan masing-masing satu tetes ke dalam gelas percobaan. Satu bagian diaduk. Satu lagi biar kita tunggu sampai tercampur sendiri.
Nah, airnya tercampur dan warnanya mencampur pada saat pada waktu 2 menit 15 detik. Kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Alat-alat dan bahannya yang pertama yaitu bahannya itu kentang, gula, dan pewarna makanan. Sedangkan alat-alatnya yaitu ada wadah, tusuk gigi, serta pisau. 3. Selanjutnya percobaan ketiga yaitu plasmolisis dan deplasmolisis. Yang dibutuhkan yaitu bawang, air, dan garam serta wadah. Kita kupas bawang, kita bersihkan. Kita ambil salah satu bagian atau salah satu lapisan. Jangan nangis, Jun. Kemudian kita belah, kita bagi menjadi 3. Dah, pause dulu. Dah. Kita siapkan larutan air dengan garam yang berbandingan 2 sendok makan air dengan 1 sendok garam. Kira-kira 1 sendok ya. Kita larutkan, kita homogenkan. Apa ya? Pause. 3. Sebelum 3. Sebelum kita memasukkan bawang 3 sampel tadi, kita ukur terlebih dahulu. 1,5 kali 1,8. Kedua 2 cm, 1,5. Yang ketiga 1 cm dikali 1,5 cm. Kemudian kita masukkan 3 sampel tersebut ke dalam air yang sudah dicampur dengan garam. Kita tunggu sama 3 jam. Setelah 3 jam kita akan mengukur kembali ukuran dari bawang yang telah kita tandai dengan label 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu sampel pertama. Mengalami penurunan ukuran yang awalnya 1,8 jadi 1,7, dan yang awalnya dari 1,5 menjadi 1,4. Selanjutnya kita akan mengukur kembali sampel yang kedua. Yang awalnya dari 2 cm dikali 1,5 menjadi 2 cm dikali 1,3. Oh maaf, ralat, menjadi 1,9 kali 1,3. Selanjutnya itu sampel yang ketiga, kita akan mengukurnya kembali. Saat ini ukurannya menjadi
1,1 dikali 1,4. 1 dikali 1,4. Selanjutnya untuk membuktikan proses deplasmolisis, kita masukkan kembali bawang yang telah diukur tadi, yang telah direndam dengan larutan garam. Kita rendam kembali dengan air biasa atau aquades selama 3 jam. Setelah 3 jam kita akan mengukur kembali ukuran dari bawang yang telah kita tandai dengan label 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu sampel pertama. Mengalami penurunan ukuran yang awalnya 1,8 jadi 1,7, dan yang awalnya dari 1,5 menjadi 1,4. Selanjutnya kita akan mengukur kembali sampel yang kedua. Yang awalnya dari 2 cm dikali 1,5 menjadi 2 cm dikali 1,3. Oh maaf, ralat, menjadi 1,9 kali 1,3. Selanjutnya itu sampel yang ketiga, kita akan mengukurnya kembali. Saat ini ukurannya menjadi 1,1 dikali 1,4. 1 dikali 1,4. Selanjutnya untuk membuktikan proses deplasmolisis, kita masukkan kembali bawang yang telah diukur tadi, yang telah direndam dengan larutan garam. Kita rendam kembali dengan air biasa atau aquades selama 3 jam. Plasmolisis adalah proses di mana sel kehilangan air ketika berada dalam larutan hipertonik. Sedangkan deplasmolisis adalah kembalinya air ke dalam sel bila sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Alatnya yaitu pisau, silet, dan bahan-bahannya itu bawang merah, garam, air, wadah atau piring, dan sendok. Selanjutnya itu percobaan kedua, osmosis, yang menggunakan bahannya itu kentang yang kita potong 2 bagiannya. Dan dicucuk, buat lubang sedalam 2 cm dengan diameter 1 cm. Kita buat lubang seperti ini kurang lebih di kedalaman 2 cm dengan lebar 1 cm. Kita letakkan di wadah yang berisi air. Kemudian kita masukkan air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan dan gula ke dalam lubang tersebut. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita ukur seberapa dalam lubang yang tadi. Tersisa 1,5 cm. Udah. Setelah 5 menit pertama dan kedua, kita mengukurnya berapa dalamnya, dan kita hitung ulang. Nah, pause. Kita tunggu 5 menit kemudian. Setelah 5 menit yang kedua, kita mengukur berapa dalam lubang yang tadi ya, yang telah dimasukkan gula dan air warna biru.
mengukur terjadi pengurangan atau penurunan kedalaman. Nah, baiklah kita akan mengukur kedalaman kentang ini yang untuk terakhir kalinya. Jo, korek mana Jo? Nah, itu sekitar 1,2 cm. Yaitu percobaan kelima, itu transportasi pada tumbuhan yang kita tekanan turgor pada pengulangan daun alang-alang. Alat dan bahannya yang pertama yaitu daun alang-alang, air, dan gelas. Dah. Selanjutnya itu percobaan transportasi pada tumbuhan, yaitu tekanan turgor pada pengangkutan daun alang-alang. Percobaan ini kita gunakan yaitu daun alang-alang yang sudah menggulung. Kita letakkan di dalam air. Kita tunggu berapa lama dia akan membuka kembali. Nah. Udah. Nah. Udah. Nah. Mulai. Udah. Ada. Setelah sekitar 45 menit, daun dari ilalang kembali terbuka seperti semula. Demikian percobaan kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Percobaan keenam yaitu pengangkutan air melalui silam yang kita mungut pada tanaman bayam. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pewarna makanan, air, wadah, serta pucuk batang bayam. Selanjutnya itu percobaan pengangkutan air melalui silam. Kita teteskan pewarna makanan warna biru ke dalam air. Kita aduk. Kita masukkan pucuk batang bayam tadi. Kemudian kita tunggu 30 menit. Setelah 30 menit mengalami perendaman, kita akan melihat seberapa jauh pewarna tersebut masuk ke dalam batang bayam. Kita belah dua batang bayam tadi. Nampaknya Pak, pewarnanya sedikit saja naik ya, sampai di sini. Jadi pewarna makanan itu sampai sejauh 0,8 cm. Demikian percobaan kali ini. Terima kasih.